Nah, kali ini kita lanjutkan ke penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Masih ingat pendekatan produksi tadi apa? Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah penghitungan dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Nah, ini ada contoh ilustrasi pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ada pertanian, perdagangan, industri tekstil, pabrik tahu, dan farmasi dengan nilai output, nilai input, dan tambah nilai yang sekian. Bisa dibaca ya. Berdasarkan tabel tersebut, nilai pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah dari setiap sektor produksi, yaitu sebesar 7.050. Nih nilai tambahnya ini. Nilai output, ini nilai input. Selanjutnya kita melaju ke rumus pendekatan pengeluaran. Secara sistematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M, di mana pendekatan nasional Y dilambangkan dengan Y sama dengan yang tadi pendekatan pengeluaran, sama dengan C yang merupakan lambang dari konsumsi rumah tangga, kemudian ditambah dengan G. Mohon maaf, di situ keterangannya belum ada ya teman-teman. Namun di sini akan saya beritahu bahwa G merupakan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya ditambah I yang merupakan investasi. Kalau tadi I kecil melambangkan pendapatan dari bunga, di sini kita tulis dengan I besar yang melambangkan investasi. Ditambah X dikurangi M. X merupakan lambang ekspor dan M merupakan lambang impor. Langsung saja kita melaju ke analisis soal. Diketahui data perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut dalam miliar rupiah. Ada pembentukan modal tetap, yakni 183.177 miliar rupiah, impor barang dan jasa 200.454, penyusutan pergantian modal 33.681, pajak tidak langsung 48.456, ekspor barang dan jasa 186.966, sektor pertanian, kehutanan, dan lain-lain ada 132.636, ada industri pengolahan yang selanjutnya 145.059, ada pengeluaran konsumsi pemerintah 62.582, dan yang terakhir ada pengeluaran konsumsi rumah tangga 375.429 miliar rupiah maksud saya. Dari data di atas, jumlah pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran adalah, di sini penyelesaiannya Y, kita masukkan rumus ya, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M. Kita cari C-nya dulu. Tadi C adalah konsumsi rumah tangga. Kita cari konsumsi rumah tangga nih, pengeluaran konsumsi rumah tangga 375.429. Selanjutnya kita cari G. G itu adalah pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Mana G? Nih, pengeluaran konsumsi pemerintah.
Kemudian ditambah I. I adalah pengeluaran investasi atau investasi. Mana I? Nih, investasi atau modal tetap. Jadi modal awalnya, investasinya itu 183.177. Kemudian ditambah X dikurangi M. X adalah ekspor dan M adalah impor. Ekspornya ini ya 186. Kemudian impornya 200.454. Kita tambahkan dulu yang C ditambah G ditambah I. Hasilnya ini 621.189. Kemudian ditambah X dikurangi M. Karena jumlah impor lebih besar dari jumlah ekspor, maka hasilnya minus 13.488. Nah, hasil C ditambah G ditambah I, kemudian ditambah X dikurangi M. Hasilnya ini dikurangi hasilnya ini, ditambah hasilnya ini. Hasil akhirnya adalah 607.701. Jadi, jumlah pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran adalah 607.701. Setelah menghitung pendapatan nasional, mari sekarang kita melaju ke pendapatan per kapita. Di pendapatan per kapita nanti kita akan mempelajari pengertian dan kegunaan pendapatan per kapita. Selanjutnya kita akan mempelajari hubungan pendapatan nasional penduduk dan pendapatan per kapita. Kemudian yang terakhir kita akan perbandingkan pendapatan per kapita. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dan kegunaan pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Lalu apa kegunaannya? Yang pertama, kegunaan pendapatan per kapita dapat digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Selanjutnya, menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dan yang terakhir, menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Adapun rumus pendapatan per kapita sebagai berikut. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya kita akan bahas hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasional. Di sini kita dapat lihat contoh ada negara Indonesia dengan PDB-nya per tahun dan ini penduduknya. Kemudian dihasilkan pendapatan per kapitanya ini. Tadi masih ingat ya, untuk menghitung pendapatan per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk. Hasilnya pendapatan per kapita. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa pendapatan per kapita dapat dihitung dengan membagi pendapatan nasional atau PDB dengan jumlah penduduk. Untuk materi selanjutnya yakni distribusi pendapatan nasional kita pelajari minggu depan ya. Untuk saat ini kita cukupkan di sini dulu. Apakah masih bingung? Apa sih yang membuat kalian bingung? Ada pertanyaan? Nah, jika memang masih bingung, silahkan ajukan pertanyaan
secara pribadi kepada saya, boleh juga kalian membuka buku untuk lebih jelasnya. Setelah saya jelaskan tadi, ada penugasan nih buat kalian. Biar kalian sambil belajar, kita belajar bersama ya. Dikerjakan sebisa mungkin. Dikerjakan sebisa mungkin, baru kemudian dikumpulkan ke saya. Penugasan pertama, kerjakan latihan soal pada buku pad Anda, halaman 31, nomor 6. Yang kedua, halaman 32, nomor 8. Dan yang ketiga, halaman 33, nomor 3. Dikerjakan dulu sebisa mungkin. Nanti jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan pada saya atau kepada teman yang lainnya yang lebih paham. Peraturan pada penugasan ini. Yang pertama, penugasan dikumpulkan paling lambat hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2020, pukul 23.59. Jadi paling lambat ini ya, diingat-ingat tanggalnya. Terus, hasil penugasan silahkan difoto dan dikirim pribadi ke WhatsApp saya. Sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, ini yang terakhir nih. Bantu teman terdekat Anda. Terutama teman yang tidak punya HP, tidak punya sinyal, dan tidak punya paketan. Bantu ya. Silakan dibantu dalam hal mengingatkan tugas dan pengiriman tugas. Oke, sampai saat ini kalian harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap gunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan terapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Ada sedikit kata-kata dari saya. Bangunan yang kokoh mempunyai fondasi yang kuat. Maka jangan putus asa. Kalian pasti bisa. Kalian pasti mampu mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.